Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mr. Guest di sini. Kali ini kita akan belajar tentang menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berkelompok. Contohnya seperti ini. Hasil nilai tes matematika 30 siswa sebagai berikut. Sajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan jangkauan atau disimbolkan dengan huruf J. Rumusnya adalah X maksimum atau datum terbesar dikurang X minimum atau datum terkecil. Nah, tinggal kita ganti saja lagi. Berdasarkan data di atas, datum terbesarnya adalah yang ini. 88. Sedangkan datum terkecilnya adalah 30. Tinggal kita masukkan 88 dikurang 30 dapat hasilnya 58. Kemudian kita tentukan lagi banyak kelas atau disimbolkan dengan huruf K. Rumus yang digunakan adalah 1 ditambah 3,3 logaritma N. N di sini adalah banyak datanya. Nah, tinggal kita ganti. Sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali logaritma. Banyak datanya ada 30, berarti logaritma 30. Sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali, ini bisa kita gunakan kalkulator untuk menentukan logaritma 30. Nanti didapat hasilnya itu adalah 1,477. Sama dengan 1 ditambah 3,3 kali 1,477 itu adalah 4,874. Setelah dijumlahkan dapat hasilnya 5,874. Untuk banyak kelas itu tidak boleh menggunakan tanda koma, sehingga harus kita bulatkan terlebih dahulu. Dibulatkan ini menjadi 6. Kemudian berikutnya kita menentukan panjang kelas. Atau disimbolkan dengan huruf P. Rumusnya adalah jangkauan dibagi banyak kelas. Tinggal kita ganti jangkauannya tadi 58 dibagi banyak kelasnya 6. Didapat hasilnya 9,67. Ini juga harus kita bulatkan terlebih dahulu menjadi 10. Nah, baru setelah ini kita buat tabelnya seperti ini. Ada 2 kolom pada tabel yang kita perlukan. Kolom pertama kita tulis nilai tes matematika, sedangkan kolom kedua untuk frekuensi. Cara mengisinya, pertama kita lihat dari data yang ada, yang paling kecil itu adalah 30. Ini kita tulis paling atas, 30 sampai. Nah, kita lihat panjang kelasnya. Panjang kelasnya tadi adalah 10. Berarti kita cacah dari 30 supaya panjang kelasnya itu 10. Caranya seperti ini kalau kita manual. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39 supaya totalnya ini ada 10. Ya, berarti 30 sampai 39. Nah, begitu juga untuk kelas yang kedua. Setelah 39 itu berarti 40 sampai, sama seperti tadi, akan kita dapatkan sampai 49. Setelah 49, 50. Begitu juga nanti supaya panjang kelasnya 10, maka sampai 59. Setelah 59, 60 sampai 69. Setelah 60, 70 sampai 79. Setelah 79 ada 80 sampai 89. Nah, jadi totalnya di sini ada 6 kelas. 1 2 3 4 5 6. Jadi totalnya ada 6 kelas dengan panjang kelasnya semuanya harus sama, yakni 10. Baru setelah itu kita isi frekuensinya. Pertama, ini intervalnya dari 30 sampai 39. Nah, kita cek dari data yang ada berapa yang terletak dalam interval ini. Ya, kita cek satu persatu. Nilai yang dari 30 sampai 39. Ada 1, 2. Ternyata ada 2 frekuensinya. Tulis di sini 2. Kita lanjutkan lagi untuk kelas yang kedua, 40 sampai 49. 1 2 3 4. Ada 4 frekuensinya. Kemudian 50 sampai 59. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8. Untuk interval 60 sampai 69. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oh, sorry. Ini tadi untuk 50 sampai 59, coba kita hitung sekali lagi ya. Kita coba cek. 1 2 3 4 5 6 7 8, sorry. Ini 8. Kemudian yang ini yang 10. Nah, kemudian untuk interval 70 sampai 79. Ada 1 2 3 4 5. Ada 5. Kemudian yang terakhir pada interval 80 sampai 89 ada 1 saja. Nah, kalau ini kita totalkan jumlahnya ada 30. Jadi harus pas sesuai dengan jumlah datanya, ada 30. Nah, inilah yang namanya tabel distribusi frekuensi berkelompok. Kemudian ada beberapa istilah yang perlu kita pahami terkait dengan tabel distribusi frekuensi berkelompok. Ini contohnya masih sama dengan sebelumnya, yakni tentang nilai tes matematika dari 30 siswa. Nah, yang pertama,
itu ada istilah yang namanya batas bawah. Jadi di setiap kelas itu ada yang namanya batas bawah, batas atas. Misalkan kita ambil kelas yang pertama, yang paling atas. Yang namanya batas bawah itu yang di sebelah kiri interval. Ini namanya batas bawah. Sedangkan yang di sebelah kanan interval itu namanya batas atas. Nah, begitu juga dengan kelas-kelas yang lain. Misalkan lagi, untuk kelas yang terakhir, ini berarti batas bawahnya adalah 80 dan batas atasnya 89. Kemudian ada lagi istilah yang namanya tepi bawah. Tepi bawah rumusnya adalah batas bawah dikurang 0,5. Ya, misalkan kita ambil ini Mister ambil adalah kelas pertama. Kelas yang pertama yakni 30 sampai 39. Nah, jadi tepi bawahnya adalah batas bawahnya tadi 30, masukkan 30 dikurang 0,5 didapat 29,5. Jadi tepi bawah untuk kelas yang pertama adalah 29,5. Kemudian ada lagi istilah yang namanya tepi atas. Rumusnya adalah batas atas ditambah 0,5. Tinggal kita masukkan. Untuk kelas yang pertama, tadi batas atasnya 39 ditambah 0,5. Sehingga kita dapatkan 39,5. Jadi, tepi atas untuk kelas yang pertama adalah 39,5. Cara yang sama juga bisa kita gunakan untuk menentukan tepi bawah dan tepi atas dari setiap kelas. Kemudian, selain menggunakan rumus sebelumnya, kita bisa juga menentukan panjang kelas dengan menggunakan tepi kelas. Jadi panjang kelas itu adalah tepi atas dikurang tepi bawah. Nah, misalkan tadi masih kita ambil kelas yang pertama. Tadi tepi bawah, tepi atasnya adalah 39,5. Kita kurangkan dengan tepi bawahnya 29,5. Didapat panjang kelasnya 10. Nah, jadi bisa menggunakan rumus ini. Kemudian, istilah yang terakhir ada namanya titik tengah. Nah, rumus yang digunakan itu adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Kita masukkan. Misalkan tadi masih di kelas yang pertama, batas bawahnya adalah 30 ditambah batas atasnya 39 dibagi 2. Kita dapatkan 34,5. Jadi ini adalah titik tengah untuk kelas yang pertama.
Cara yang sama juga kita bisa gunakan untuk kelas yang lain. Berikutnya adalah menyajikan data dalam bentuk histogram. Di sini, Mister masih menggunakan contoh yang sama seperti sebelumnya, yakni data tentang nilai tes matematika. Untuk menyajikan dalam bentuk histogram, kita terlebih dahulu memerlukan tabel distribusi frekuensi berkelompok. Histogram itu sendiri adalah bentuk penyajian data menggunakan diagram batang, yang mana batang-batang yang berdekatan itu tidak memiliki jarak dan dia menggunakan tepi kelas. Nah, untuk menyajikan data dalam bentuk histogram, kita perlu menambahkan satu kolom dari tabel yang ada, yakni sebagai berikut. Jadi, kita tambahkan satu kolom di antara nilai tes matematika dan frekuensi, yakni kolom untuk tepi kelas. Tadi kita sebelumnya sudah belajar tentang tepi kelas. Nah, jadi kita tentukan tepi kelas bawah dan tepi kelas atas dari setiap interval. Misalkan kita ambil kelas yang pertama, 30 sampai 39. Tadi kita sudah belajar tepi bawahnya itu adalah batas bawah dikurang 0,5. Jadi 30, ini 30-nya kita kurang 0,5. Didapat 29,5 sampai, sedangkan tepi atasnya kita tambahkan batas atas 39 ini ditambah 0,5 menjadi 39,5. Begitu juga dengan kelas yang kedua. Batas bawahnya ini kita kurangi 0,5 menjadi 39,5 sampai batas atasnya kita tambah 0,5 menjadi 49,5. 50 dikurang 0,5 menjadi 49,5 sampai ini batas atasnya kita tambahkan 0,5 sehingga didapat 59,5. 60-nya dikurang 0,5 didapat 59,5 sampai ini ditambah 0,5 menjadi 69,5. Ini juga dikurang 0,5 menjadi 69,5 sampai ini ditambah 0,5 menjadi 79,5. Dan yang terakhir 80 dikurang 0,5 menjadi 79,5 sampai ini 89 ditambah 0,5 menjadi 89,5. Nah, kita sudah mendapatkan tepi kelas dari setiap interval. Baru setelah ini kita buat diagramnya sebagai berikut. Jadi, untuk sumbu yang tegak itu adalah untuk frekuensi, sedangkan sumbu yang mendatar kita gunakan untuk tepi kelas. Kemudian di antara sambungannya ini kita bentuknya seperti ini. Ini karena kita menggunakan yang di sebelah sini adalah tepi kelasnya, sehingga kita gunakan tanda seperti ini ya. Nah, kemudian untuk frekuensi di sini misalnya gunakan kelipatan 2. Sini kemudian untuk tepi kelasnya kita tulis di sini satu persatu, naklah. Jadi tadi kan di awal adalah 29,5. Jadi tulis 29,5. Kemudian sampai 39,5. Kemudian di sini 39,5 sampai 49,5. Berarti
tulis juga di sini sampai yang terakhir yakni 89,5. Baru setelah itu kita buat diagram batangnya sesuai dengan frekuensi yang ada, tingginya sesuaikan dengan frekuensinya. Jadi kita bentuknya juga kita sesuaikan dengan lebar dari intervalnya. Kita sesuaikan. Untuk kelas yang pertama, di sini tadi frekuensinya 2, berarti tingginya sampai 2 ya. Nah, kemudian di bagian atasnya kalian tulis 2. Nah, kita lanjutkan ke interval yang kedua, itu frekuensinya 4. Ingat, tadi antar diagram batangnya itu tidak ada jarak ya. Empat berarti lebih tinggi ya. Nah, di sini kita tulis bagian atasnya 4. Kemudian interval yang ketiga frekuensinya 8. Oke, kita tulis kembali di bagian atasnya frekuensinya 8. Kemudian kelas yang keempat frekuensinya 10. Kita tulis kembali frekuensinya 10. Kemudian kelas yang kelima frekuensinya 5. Kita tulis di sini 5 dan kelas yang terakhir itu frekuensinya 1. Kita tulis ini 1. Nah, selesai. Jadi inilah yang namanya histogram.
Jadi histogram itu menggunakan diagram batang, namun antar tiap diagram batangnya tidak ada jarak, dan dia di sini menggunakan tepi kelas. Baik, itu saja materi untuk hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi pada video berikutnya.